Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aku, instansiku, dan Smart ASN. Perkenalkan, nama saya Nurjana, peserta latihan dasar CPNS Golongan 2, Kabupaten Barito Kuala, tahun 2022, kelompok 2, angkatan 14, dengan NDH 16. Di sini saya sebagai pelaksana atau terampil fisioterapis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan. Profil rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat lain di luar Kabupaten Barito Kuala, baik masyarakat umum, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan masyarakat miskin. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan adalah rumah sakit dengan tipe C. Lokasi rumah sakitnya itu berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 10, RT 13, RW 001 Marabahan, Kalimantan Selatan. Untuk visinya, menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan yang bermutu dan ramah dalam pelayanan dan sebagai rumah sakit rujukan. Untuk visinya itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan, peningkatan kinerja SDM, manajemen, dan administrasi. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar. Kemudian untuk motonya, kesembuhan dan kepuasan pasien adalah kebahagiaan kami. Nah, ini adalah struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur, Dr. Fatur Rahman, MSc, SP, PD, Finansim. Fisioterapi itu berada di bidang pelayanan medik dan penunjang medik. Selanjutnya untuk sarananya yang ada di sana itu poliklinik. Yang pertama, poliklinik Opjin, poliklinik umum, penyakit dalam, bedah, anak, mata, paru, saraf, THT, gigi dan mulut, poliortopedi, instalasi rehabilitas medik atau polifisioterapi, kemudian instalasi laboratorium, radiologi, farmasi, instalasi gawat darurat, instalasi gizi, IPRS, UTDRS, ruang perawatan VIP, ruang perawatan kelas 1 dan 2, ruang perawatan kelas 3, ruang penyakit dalam, ruang kebidanan kelas 1, 2, dan 3, ruang bayi, ruang ICU, kamar mayat, dan kamar operasi. Fisioterapi. Fisioterapi adalah merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Dalam menjalankan fungsinya, seorang fisioterapis terampil memiliki kompetensi yaitu 1. Meningkatkan dan mencegah penurunan gerak dan fungsi. 2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi. Yang ketiga, melakukan pelayanan tugas tes khusus fisioterapi seperti tes MMT atau kekuatan otot. Bentuk pelayanan fisioterapi itu ada 2. Yang pertama itu adalah rawat jalan dan rawat inap. Untuk alur pelayanan rawat jalan, yang pertama, melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui rujukan dari tenaga medis di poliklinik pada fasilitas pelayanan kesehatan atau dari praktek mandiri. Kemudian, melakukan pendaftaran di loket penerimaan pasien untuk proses administrasi. Kemudian, petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas dan rekam medis pasien akan diantarkan ke polifisioterapi. Pasien dipersilakan menunggu di polifisioterapi. Setelah menunggu, pasien dipersilakan masuk sesuai urutan antrian untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi. Seluruh tindakan fisioterapi dicatat di rekam medis pasien dan buku register polifisioterapi. Alur pelayanan rawat inap.
Yang pertama, dokter di ruang perawatan membuat rujukan kepada fisioterapis. Kemudian, perawat di ruang perawatan akan memberitahu fisioterapis. Lalu, fisioterapis akan menjawab rujukan pasien, kemudian melakukan tindakan fisioterapi. Seluruh tindakan fisioterapi yang dilakukan akan dicatat pada lembar fisioterapi di rekam medis pasien. Kemudian, terapi dilaksanakan di ruang rawat inap atau di ruang polifisioterapi sesuai dengan pertimbangan klinis kondisi pasien. Untuk standar pelayanan fisioterapi itu ada 5. Yang pertama, asesmen pasien. Berarti kita melakukan pemeriksaan kepada pasien seperti keluhan pasien. Yang kedua, penegakan diagnosis. Itu adalah suatu pernyataan yang menggambarkan kondisi pasien. Kemudian yang ketiga, perencanaan intervensi. Itu kita melakukan perencanaan intervensi berdasarkan hasil asesmen dan pemeriksaan. Kemudian intervensi, berarti kita melakukan tindakan intervensi kepada pasien. Kemudian melakukan evaluasi atau reevaluasi. Itu berarti kita melakukan evaluasi dari tindakan fisioterapi. Biaya tarif itu sesuai dengan Perbuk nomor 29 tahun 2012 tentang pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi. Itu ada 2, rawat inap sama rawat jalan. Namun rawat inap itu dibagi 2, ada yang sederhana, kemudian ada yang sedang. Keterkaitan fisioterapi dengan tujuan instansi. Yang pertama, bentuk pelayanan telah dilaksanakan fisioterapi sudah sesuai dan berpedoman dengan motto, visi, dan misi instansi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi di bidang fisioterapi dengan mengikuti seminar dan pelatihan. Lalu yang ketiga, menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun selama memberikan pelayanan fisioterapi kepada pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang terakhir, memberikan pelayanan fisioterapi yang prima kepada pasien. Nah, penerapan TI dalam menjalankan profesi saya sebagai fisioterapis. 1. Perawat di ruangan memanggil fisioterapi untuk memberitahu adanya pasien rawat inap dengan cara menelpon atau memberi pesan WhatsApp. Ini contohnya itu adalah ruang kenanga atau ruang SAL. Kemudian yang kedua, memiliki grup fisioterapi untuk memudahkan penyampaian informasi dari rumah sakit atau seputar pasien. Kemudian yang ketiga, rencananya kami akan membuat Instagram untuk menyebarkan informasi tentang manfaat fisioterapi dan memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat. Kendala dan solusinya selama saya bekerja di fisioterapi atau di polinya, 1, itu kurangnya alat dan fasilitas pelayanan fisioterapi. Kemudian yang kedua, ada beberapa alat fisioterapi yang rusak. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan pelayanan fisioterapi. Untuk solusinya, yang 1, Kepala Ruangan sudah mengajukan usulan untuk alat dan fasilitas pelayanan fisioterapi kepada Kabid Pelayanan Penunjang Medik. Kemudian yang kedua, sudah adanya tenaga teknik ultramedik untuk memperbaiki alat fisioterapi yang rusak. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan dokter dan poliklinik untuk memberikan rujukan kepada polifisioterapi apabila pasien memerlukan tindakan pelayanan fisioterapi, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.